ilmu bagi ya. pemirsa Iya, yang melihat, mendengarkan live kita. Iya. Gitu. Jadi kunci utama hajat terkabul ya kita harus bikin takjub Allah. Kuncinya di situ. Iya, Pak. Kunci utamanya. Iya. Kita bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Kalau kita mengerjakan pekerjaan biasa-biasa saja, maka ya hasilnya biasa-biasa saja. Seperti halnya yang sudah dipraktekkan Masnya dengan mangkas rambut yang biasa-biasa saja, betul. semaunya dengan hati yang tidak jernih, betul. hasilnya pasti tidak puas. Betul. Nah, di situ contohnya begitu. Betul. Maka dengan kita melakukan pekerjaan ini dengan maksimal, mereka puas, mesti mereka ditarik bayaran berapapun, pasti akan dengan rela memberikan ongkos yang kita tarifkan. Betul. Dan pasti dia akan ngomong ke sana ke sini, pangkas rambut saya cocoknya di sana. Kok selain itu saya nggak cocok. Beda dengan yang Masnya, di sana saya nggak cerdas itu, nggak bisa dipotong rambut saya di sana, nggak bisa, nggak teratasi. Nah, intinya begitu. Bikin takjub Allah ada apa? Ada dua hal. Yang pertama dengan ibadah ekstrim, yang kedua dengan sedekah ekstrim. Ekstrimnya Pak Haji sering nyampaikan itu, ini ekstrim banget. Kita bisa cepat dapat apa yang kita hajatkan, itu ada dua. Kita mau bersekutu sama setan bisa cepat, atau kita mau bersekutu sama Allah juga bisa cepat. Sama-sama jalannya. Dan apa yang dilakukan setan pun itu juga atas restu Allah juga. Betul kan? Betul. Itu direstui Allah. Betul. Diiyakan. Setan izin, bukan sembunyi-sembunyi sama Allah. Saya akan goda manusia itu dengan sembunyi-sembunyi. Enggak, dia sudah minta izin kepada Allah. Saya akan bikin member saya yang sebanyak-banyaknya Allah. Yang di PT itu cari member ya. Itu kalau setan sudah diizini oleh Allah. Betul. Apa kuncinya setan? Dikabulkan hajatnya untuk umur panjang, sehat selalu, anggotanya banyak, hanya satu, legowo, menerima ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan. Pak. Nggak ada sifat mengeluh, memprotes keputusan Allah, enggak. Tapi dia legowo, sehingga permintaannya dikabulkan. Kira-kira ini kita ya. Kalau tidak, itu seperti makhluk yang diciptakan Allah di bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam. Itu kan dihabiskan kan ceritanya. Jadi maka malaikat saat dibilang saya akan ciptakan manusia bagai khalifah di bumi, kata malaikat ke Allah, apakah Allah mau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah lagi di muka bumi? Sementara saya yang selalu bertasbih, bermunajat kepadamu. Kata Allah, aku maha tahu. Nah, ternyata setan tetap dihidupkan. Kalau setan tidak legowo, mungkin jadi ini kita lah ya. Jadi bisa dihapus juga, setan nggak ada. Betul. Itu karena hajatnya setan terkabul, maka suruh oleh Allah, turun kamu berdua, setan dan manusia, silahkan bersaing. Nah, gitu menjadi tantangan kita. Jadi Pak Haji nyampaikan, bersekutu sama setan serius, syaratnya banyak. Bersekutu sama Allah juga harus serius, syaratnya juga banyak. Itu ekstrimnya ibadah. Dasarnya apa sih yang di RDAY? Tetap semuanya sama, tapi penguatannya kan beda dengan tersampaikan gini. Apa itu? Bangun jam 00 dan rangkaiannya jam 00, senyum, mandi, tahajud, witir, baca Quran. Dasarnya apa? Al-Muzammil 1-7. Terangin dulu biar dia mudeng. Kenapa harus Al-Muzammil? Karena itu Allah bahasa ininya maksa kita untuk bangun. Ya ayyuhal muzammil. Dipanggil
hai orang-orang yang lagi Berselimut. Malas. tidur nyenyak, lagi males. Nah, bahasa terjemah Iya. ininya yang lagi males Males, gitu iya. ya. Yang lagi males karena berselimut ya. Malas nggak mau kaya. Malah nggak mau kaya itu. Dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Kum. Panggilan yang kasar itu kan sebetulnya ya. Iya. Bangun. Kum. Bangun. Qumil laila illa di tengah malam untuk sholat. Bahkan waktu bangunnya pun ditetapkan oleh Allah. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu seperduanya malam. Iya. Kapan bangunnya? Seperduanya malam. Jadi jam 00. 00. Jadi kalau ada yang protes kok bangun kok harus jam 00, kita pakai ini, ada Iya. dasarnya. Ya. Kan yang manjur doanya di 2/3 malam. Iya. Kalau 1/2 malam bangun ibadah, maka kita akan ketemu 2/3. Iya. Tetap akan ketemu qobla subuhnya. Iya. Untuk apa kita bangun setelah sholat? Kata Allah, warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, benar, lancar, cepat. Iya. Tartil. Nah, ini menjadi dasar Pak Haji ngajari kita semua, menyemangati kita untuk meraih ridha Allah sehingga hajat kita terkabul. Amin. Kenapa sih Allah maksa kita bangun malam dan baca Quran? Ternyata dikuatkan juga di ayat yang ke-6 oleh Allah. Sesungguhnya bangun malam itu membuat jiwa kita jadi kuat. Mentalnya mental baja. Betul. Dan ucapannya jadi mantap. Betul. Lisannya jadi manjur. Nah, bisa jadi seperti Bapak Muhsin dari Kalimantan Santet. tadi. Ya, Santet. Ucapannya manjur. Kalau sakit ke rumah sakit, kalau bablas mati ya sudah masuk Kuburan. ke liang lahat, ke kuburan. Nah, itu Iya. mantra penutup utamanya di situ. Iya, betul. Kenapa harus malam Allah? Karena kata Allah di ayat yang ke-7 disebutkan juga oleh Allah, sesungguhnya di siang hari urusanmu sangat banyak. Penutup ayat ke-7-nya di Iya. situ. Ya, gitu. Jadi itu kita paksain seperti halnya orang-orang yang maksa nyari pesugihan yang bersekutu sama setan. Dia maksa juga jaga lilin di malam hari. Iya. Nah, kita bersekutu sama Allah, dikasih jalannya juga oleh Allah. Iya. Apa? Bangun malam, hidupkan malam dengan baca Al-Quran. Kalau di ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan di sebagian malam, wamin sebagian berarti kan separuh Iya, juga separuh, itu kan, iya. separuh juga separuh malam, wa minal laili, dan di sebagian malam, separuh malam bertahajudlah kepada Allah. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah, niscaya Allah akan menempatkanmu ke tempat yang mulia. Diangkat derajat kita dengan sholat malam. Di ayat yang lain begitu. Iya. Nah, kalau ini kita praktekkan, maksa dengan penuh keyakinan, bukan penuh ngarep. Bahasa basi nggak boleh ngarep. Jadi kita ibadah ya sudah ibadah itu juga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Agia wa Innova wa itu kita luruskan. Iya. Nah, selanjutnya kalau itu sudah kita jalanin, maka yang lebih utama lagi adalah dari sifat yang 18 itu ya. harus kita nolkan. Iya. Kenapa? Karena kalau itu sifat bisa hilang dari dalam jiwa kita,
maka yang ada adalah sifat yang positif. Iya. Kita tanam di dalam jiwa kita, jiwa yang baik. Kebalikan dari itu. Iya. Bahagia, sejahtera, senang, bukan dendam. Iya. Ya, sifat-sifat yang baik yang Baik, kita positif. tanam. Itu ibarat kita nanam bunga hati sehingga tumbuh. Nah, Bunga. tadi Pak Haji nyampaikan nanamnya banyak, tidak semusim, karena kalau kadang bunga itu kan Semusim berbuah, habis. Iya. berbunga, Iya. besok tidak. Iya. Kupu-kupunya biar datang tanamannya harus banyak. Iya, betul. Iya, ya. Iya. Jadi ini kayak orang yang 7 jenis. 7 jenis, ya, tanamannya harus banyak. Iya. Jadi ini lagi, Sedekah kucing, nah, sedekah semut, semut. sedekah burung. Iya. Jangan Pak Haji. sedekah satu. Iya, Pak Haji. Kucing kasih, Iya. semut kasih gula pasir, Pasir. burung kasih nasi kering. Iya. Gitu. Lanjut. Apapun. Alhamdulillah itu Pak Haji, saya praktekin sodako subuhnya juga sama Jumat Barokah. Alhamdulillah saya paksain tuh. Bukan saking banyak uangnya gitu. Iya, paksa. Cuman kalau nggak dipaksain ya mau kapan gitu kan, Iya. kita mau berubah. Soalnya kan ada ayatnya, orang mati, Yang coba dengerin. jadi kalau di ayat itu kan Allah nyampaikan saat orang masuk ke alam kubur itu, yang pertama kali dia teriakkan mohon kepada Allah itu adalah minta dihidupkan kembali walau hanya sesaat, sebentar saja kata Allah. Iya. Hanya sebentar saja. Iya. Untuk apa? Untuk bersedekah. Bukan untuk sholat, Iya. Sholat. bukan untuk baca Quran, Iya. Iya. bukan untuk zakat, bukan untuk umroh, bukan untuk silaturahmi, Iya. tapi untuk Bersedekah. bersedekah. Saya setuju Bapak jual motor untuk sedekah. Iya. Saya setuju dia sedekahin mobil Mitsubishi putih. Iya. Saya setuju dia sedekahin Grand Max. Iya. Saya setuju dia sedekahin isi toko material. Karena buat apa? Buat tabungan kita dikubur. Betul Pak Haji. Karena kita nggak bisa ngandelin sama suami, sama istri, Betul. nggak. Jadi saya setuju. Terus Ya. digeser. Jadi dengan kita tanam kebaikan di hati kita, bunganya tumbuh terus. Ini lagi tidak berbunga, yang satunya Berbunga. lagi berbunga. Iya. Ini tidak berbunga, yang ketiga Berbunga. saat berbunga. Yang 1, 2, 3 saatnya dia rontok, yang keempat berbunga. Maka harus banyak memang Iya. sedekahnya, ya, kebaikannya harus. Maka Pak Haji ngajari kita kan berbuat Iya. positif, energi positif yang kita tanam. Epos Iya. pasti nanti akan kita panen. Itu. Nah, kalau kita positif, rezeki yang akan datang, bunga itu, maka kupu-kupunya yang akan datang. Kita bukan mengejar kupu-kupu. Iya. Kenapa ini harus kita bersihkan? Kalau kita kembali ke hadisnya, ke ayatnya, kalau di hadis bahwa hati kita ini, di tubuh ini ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh tubuh. Harum, sehingga kupu-kupu datang. Iya, betul. Tapi kalau busuk, maka busuk seluruhnya. Maka kupu-kupu tidak datang. Nggak datang. Iya. Kalau di ayatnya di surat Asam, wa nafsiu wa ma sawwaha, yang awalnya wasamsi wa duhaha, ketemu wa nafsiu wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Iya. Allah menyumpahi kita, yang diambil bukan seluruh tubuh tapi hanya jiwa, Jiwa mati. diciptakan sempurna. Maka maunya Allah adalah qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh pasti kamu harus selalu dalam keberuntungan. Apapun yang kita lakukan mendatangkan keuntungan. Ya. Apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Iya. Syaratnya apa? Zakkaha. Bersihkan hatimu, Ya. sucikan hatimu, murnikan hatimu.
pasti kamu selalu beruntung. Berarti itu nggak boleh ada. Kalau itu ada, kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Tadi hanya qad aflaha. Kalau sekarang ditambah oleh Allah ada tambahan wa. Berarti lebih dalam perhatian. Iya. Harus diperhatikan karena ini kita lalai. Wa qad khaba man dassaha wa qad, dan pasti sungguh kamu akan selalu dalam kerugian, kesengsaraan, langkah demi langkah selalu salah. Iya. Kenapa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa? Jiwa. Hati, mengotori jiwa. Dengan apa mengotori hati? Dengan 18 itu. Kalau itu kita tanam, kita selalu dalam kerugian. Kata Allah begitu. Jadi dasarnya semua seperti itu yang kita ajarkan. Yang diajarkan Pak Haji begitu. Bisa? Bisa. Bersihkan. Bisa. Pasti bisa. Nah, dari 18 sifat ada berapa item bos yang ada di hati si bos dari 18? Kalau boleh tahu. Jengkel. Pak Haji. 1, Sama kepancing jengkel, Pak Haji. 2, Bawel. 3, Cerewet. 4, Kalau jutek enggak, muka sutuk udah hilang, Pak Haji. Baru 4, Komen. 5. Dah. Wow, 5. Ajarin. Jangankan 1, jangankan 18, 5 nggak boleh, jangan 51 nggak boleh. Iya, tadi kita sudah nyinggung banyak itu. Iya. Nah, itu harus tidak boleh ada. Jangankan 18 itu kita tanam. Iya. 5 pun tidak boleh. Jangankan 5, 1 saja itu nggak boleh, karena dengan 1 saja, nyebut 1 saja jengkel, itu rentetannya pasti terkena semua. Iya. Betul. Ya, Iya. jangankan 1, bocor halus pun tidak boleh. Tidak boleh. Bocor halus apa? Ragu-ragu, Betul. Betul. khawatir, Ketakutan. ketakutan, bertanya-tanya, bisa enggak ya? Iya. Kapan ya? Iya. Betul. Itu. Kok gini terus? Itu kan was-was. Iya, betul. Dan itu Sampai adalah, kapan begini? dan itu bisikan setan, kata Allah. Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang akan selalu membisikkan rasa was-was, keraguan-raguan di dalam jiwa, di dalam hati, di dada manusia. Betul. Kita was-was terus, maka tidak boleh. Nah, contohnya kenapa tidak boleh? Kalau mau perjalanan dari mana tadi? Lewi Sadeng. Sadeng ke sini pakai motor, ada 18 paku di ban depan, ban belakang, nyampe enggak? Enggak. Nyampe. Jangankan 18, 5 tadi, 2 belakang, 3 di depan. Tetap gak nyampe. Tetap enggak nyampe. 1 saja deh. Tetap. Nyampe. Penghalang. Hah? Jadi penghalang. Jadi penghalang. Bocor halus. Bocor halus. Jangankan 1 paku, bocor halus saja. Nanti pas di kebun sawit gelap-gelap, Bocor halus. bocor halus, bahaya. Betul. Itu. Maka harus dihindarkan, diperbaiki, sampai dicek dulu, harus dijaga. Bocor halus pun tidak boleh. Nah, cara menjaganya bagaimana? Ada 5 langkah. Ke rumah janda. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Lanjut. Lanjutkan. 5 langkah. 5 langkah ke rumah janda. 1. Ibu yatim maksudnya. 1. Untuk bisa menenangkan jiwa, maka bangun tidur sampai tidur harus selalu ucap syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak boleh berhenti. Alhamdulillah. Sambil apapun, sambil motong, sambil ini, selalu di hatinya syukur. Alhamdulillah. Sehingga apapun yang memancing kita jadi jengkel akan tertutup. Iya, betul. Jadi jiwa kita jadi tenang. Iya, betul. Meredam. Tenang, meredam. Jadi tenang itu.
Legowo. Legowo. Itu waras. Kenapa gak dari dulu ya? Iya Pak Haji. Kenapa baru sekarang? Jadi banyakin dosa dulu Pak Haji. Nah, jadi sekarang pencucinya. Pencucinya. Iya. Biar bersih. Kok nyindir Haji Marco? Biar bersih. Iya, jadi dengan alhamdulillah, kenapa? Karena Allah mengingatkan kita sampai 31 di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Diberi nikmat umur panjang, kesehatan panjang, rezeki, pernikahan saat ini. Dan ini harus kita syukuri, terus syukur. Nah, yang kedua tadi dengan terjadinya apa yang mancing kita, maka kita tetap ucap syukur. Disumpahinnya bukan nyumpahin ke lawan yang mancing. Besok dipraktekin hari Sabtu dapat ilmunya itu, sumpahin ke diri kita yang positif. Alhamdulillah dia mancing jengkel, kening jengkel saya pasti punya uang 10 miliar bulan ini, tahun ini. Itu kita sumpahin diri kita yang positif. Yang ketiga, selalu dipesankan Pak Haji, selalu bandingkan bahwa kita ini punya hajat besar yang harus terkabul. Kalau kita punya hajat besar terkabul, sementara jengkelnya muncul, maka kita tanya hati kita, ingatkan, besar hajat saya yang harus terkabul, maka jengkelnya harus nol. Saya punya dendam, tapi saya kan punya hajat besar yang harus terkabul, maka dendamnya harus dinolkan. Selalu seperti itu. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Yang keempat, sholat tobat. Sudah diserahkan. Yang keempat itu kan proses syariat untuk kita menenangkan diri. Kenapa Pak Haji ngajari sholat tobat? Karena inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Karena dengan sholat yang kita lakukan itu menjaga kita dari sifat yang mungkar, sifat yang jelek. Kenapa harus dengan sholat tobat membersihkan diri? Karena di surat Nuh Allah menjanjikan orang yang datang ke Allah mohon ampun, Allah akan melipat gandakan hartanya. Untuk menguatkan dibuka nanti itu. Bener enggak ya surat Nuh ayat 10, 11, 12. Surat tobat kan membersihkan hati, mohon ampun. Nah, dengan mohon ampun itu Allah berjanji pasti dilipat gandakan harta kita. 4. Yang kelima ini pakai bayar. Kalau ini kan gratis ya. Nah, yang kelima ini agar kita jera, maka kita harus bayar denda dari kesalahan-kesalahan yang ada itu. Nah, praktekin aja ini nanti. Kalau ini sudah bisa, kalau ini tetap hati kita bergejolak terus, wah ini harus dibayar pakai denda. Ditutup, tilangnya dibayar sehingga motornya bisa kita pakai. Itu ya. Bisa? Bisa. Semangat. Bos, lo pertama kali kesini bulan apa kalau boleh tahu? Bulan kemarin Pak Ji, itu saya Juni. Saya paksain, kata saya ke hotline. Berdua? Iya, sama abang. Karena awalnya sama abang ya saya usahain dia ngedampingin saya privat gitu. Dan ketularan kayanya Pak Ji, sama berkah ibadahnya gitu. Itu malam pertama, kalau nggak salah malam Selasa, malam Jumat. Terus malam Jumat kedua nggak jadi sakit dianya kaget kali Pak Haji malam. Kalau saya kan udah praktek jadi lu nggak kaget. Penyakit saya juga alhamdulillah udah sembuh semua Pak Haji. Saya yakin. Apa keluhannya sebelum mandi jam 00? Setelah mandi jam 00 hasilnya apa? Keluhannya itu sering sakit kepala sama pundak, itu kolesterol Pak Haji ya, sama asam urat. Nah saya yakin tuh memang. Pernah juga saya dengar dari guru, cuman nggak saya praktekin kan, namanya masih
main-main. Kalau dulu kan nggak yakin, kurang yakin gitu. Begitu saya praktekin, alhamdulillah tuh 2 malam, ketiga malamnya sembuh total saya. Sembuh total. Terus kan istri juga kan waktu itu dia haidnya nggak lancar. Kadang-kadang seminggu sebulan tuh sampai beberapa kali. Kata saya udah bareng kita, saya bilang. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Sekarang? Sembuh. Wow, luar biasa. Sembuh Pak Ji. Sakit gigi dia sembuh. Langsung sembuh. Colek alat kelamin. Itu pertama ngelihat RDAE itu langsung saya kok tiba-tiba sakit gigi, saya bilang gini. Saya polesin aja saya. Gimik-gimiknya Pak Ji ya. Iya, gini. Temu kali Tidur saya sembuh, sakit kepala juga. Kalungin itu celana dalam. Oh iya? Ya. Sembuh Pak Ji. Sembuh. Bos, dari yang diterangin barusan, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sholat tobat 68 kali, 18 dari maghrib sampai isya, 50 dicicil, sifat 18 nggak boleh ada, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Yang mana yang berat bos kalau dipraktekin kalau boleh tahu bos? Kalau yang berat itu kayaknya yang ngajinya Pak Ji. Saya masih waktu pertama saya masih bisa itu 9 juz. Tapi saya berusaha sih, saya paksain. Coba dong ajarin bacanya. Ya, kalau sudah tembus 9 juz tinggal istiqomahnya. Iya. Nah, berarti sudah bisa ini Pak Haji. Iya, alhamdulillah. Hanya motivasinya saja, Iya. tinggal semangat, Iya. istiqomah, Iya. konsistennya Betul. saja. Iya. Kalau sudah bisa 9 juz berarti minimal 25 menit sudah Iya. bisa 1 juz berarti. Iya. 30 menit lah paling lama. Maka untuk biar daya tahannya panjang, Panjang, ya. daya tahannya panjang. Yang pertama memang harus tetap butuh istirahat kita. Iya. Jadi jam 9 harus dipaksa untuk sudah mulai tidur. Tidur ya. Ya, sehingga ada tidur yang berkualitas. Iya. 9, 10, 11, 12, 3 jam itu sudah normal, kita sudah otomatis terbangunkan. Iya. Antara 2,5 sampai 3 jam itu kita pasti bangun, pasti. Iya. Walaupun hanya sekedar selimut diinikan. Ya. Itu juga kalau ngantuk itu pas lagi ngaji dapat 2-3 juz ngantuk, saya langsung lihat RDAE kan. Biar ketawa dulu kan. Ketawa dulu ya. Jadi kalau ketawa setannya pergi gitu kan. Keluar iya, Udah betul. ketawa, Ilmu ngaji baru. lagi. Ilmu baru. Ngaji lagi. Kalau ketawa setannya pergi. Pergi. Kalau kita ketawa Sony pergi. Sony kemana Sony? Bisa ada Sony. Pergi. Jadi harus tetap dijaga Iya. dengan harus ada istirahatnya. Iya, iya. Pergi, Istirahat, Iya. terus jam menjelang duhur mungkin juga perlu istirahat walaupun Iya. 1 jam Iya. itu. Nah, dengan istirahat cukup, nutrisi cukup, Iya. jangan terus nggak makan juga. Iya. Minum yang sehat juga. Iya. Kemudian bacanya itu memang kalau sudah bisa 9 juz itu berarti sudah bisa lebih cepat, hanya Iya. daya tahannya saja. Iya, daya tahannya aja. Daya tahannya itu Iya. biasanya Memperlambat. bacanya itu dengan full power. Iya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Iya. Energinya keluar full. Iya, betul. Kita keluarnya nggak harus full power. Iya. Kita berbisik tapi telinga masih terdengar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lebih cepat, lebih hemat. Iya. Betul. Seperti halnya kita kalau ini hanya di shred, ditunjuk-tunjuk ini kan cepat. Iya. Hatin lebih cepat. Iya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Mungkin karena terlalu semangat saya. Semangat itu. Dia ngejar 10M. Betul. Itu namanya berharap. Iya benar, waktu itu berharap. Iya. Jangan. Kalau sekarang lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala. Dinikmati. Nikmati. Coba bacaannya Wanasuki
Tidak, harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, peribadatanku, hidup dan matiku semata-mata hanya karena Allah. Sementara yang kita baca kadang inna sholati wa susuki wa yamaha wa avanza wa araya alfat Offset itu namanya. offset. Iya. Ini waras. Kenapa nggak dari dulu? Iya. Offset. Offset. Iya. Berarti pemirsa setia berarti. Iya, alhamdulillah setia saya. Iya. Facebook sama YouTube itu alhamdulillah Ya, saya. oke. Saya itu. Ya. Simak terus. Sama siapa? Hah? RN. EN? Oh iya. Privat dulu bentar ya. Tanggung ya. Bentar lagi ya. Bentar. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Bisa ya? Bisa. Dikuatkan. Gung, panggil Denny Gung buat beli gorengan Gung, buat cemilan nih Gung. Lanjut Pak, lanjut Pak. Nanya nggak? Ada lagi mungkin? Gimana? Intinya itu, jadi baca Qur'annya Ya. untuk bisa 12 juz itu ya memang jam 1 harus sudah mulai. Iya. Tapi harus dikuatkan energinya. Iya, iya. Ya, energinya dikuatkan. Nanti kalau sudah bisa, lah kecepatannya, ngukur kecepatannya itu masnya baca boleh yang pendek banget, inna atau ina, Iya. itu 1 menit bisa 15 kali. Iya, 15. Berarti 1 menit masnya bisa 1 baris, Iya. satu halaman. Betul. Atau yang pas 3 baris itu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu 3 baris. Iya. Nah, itu berarti 5 kali 5 kali ya. atau Dan 6 kali. Kalau itu bisa 1 Beliin menit gorengan, takut kurang nih, mau dapat ngobrol, seperti ada itu, tamu. maka nanti Beli. bisa 1 halaman 1 Campur Den. menit. 1 menit ya. Apa aja? Berarti apa? Kamu suka apa gorengan? 18 menit Gorengan kita suka apa sudah tuh? 1 juz. Risol, Katakan 20 tempe, menit lah tahu. ya. Iya, iya, 20 menit 1 juz. 1 juz ya. Selambat-lambatnya bukan 3 juz, cukup dengan 2,5 juz saja 1 jam, berarti tembus. Tembus ya. Karena kita jam 1, 2, 3, 4, 5 subuh dulu, Iya, tambah sedikit sedikit ya. lagi ba'da subuh Ngabisin. sampai terbit matahari. 2,5. Katakan kita maksa di awal-awal jam-jam awal dengan 3 juz. Iya. Ada istirahatnya. Kalau 3 juz berarti kan ada waktu 5 jam nih. Ah ya. Harusnya kan 4. Iya. Berarti ada waktu istirahat 1 1 jam, jam, iya. untuk subuh dan untuk ngopi. Ngopi, betul. Sama Bakwan goreng masih ada nggak? Kalau nggak ada, ya. Maka bisa masih ada kita nggak bisa. tuh? Tadi kan beli Kalau itu. itu bisa kita bakwan pakai udang. dawami, Masih kita ada nggak? istiqomah, Masih. bisa baca Tawarin, seperti Kira mau itu. nggak? Itu Maka- Fadil mau nggak? Enak, Tapi tidak dengan enak. ngarep. Enggak, harus Tidak lillahi harus ngarep, ta'ala. harus Iya. itu bonus. Kapan Iya. Allah mau setelah kita ibadah ekstrim, Iya. luar biasa, tidak biasa-biasa saja seperti yang orang-orang lain kerjakan, kita kerjakan yang ekstrim, pasti Allah beri kelebihan Iya. kepada kita. Jadi Dalam jangan minta bentuk gaji apa? dulu, kerja Iya, dulu. kerja dulu. Setuju. Kerjanya belum beres, Kalau udah waras. minta gaji. Kenapa nggak dari dulu Hang? Iya, Kalau belum apa-apa, Pak Haji, aku sedekah 10 juta kok nggak cair-cair 10 Aduh. miliar. Nih gua kepelin lo. Untung lo dulu lah. Jalanin dulu. Rugi bandar kalau gitu Pak Haji. Hah? Rugi bandar. Iya rugi bandar lah. Dia sedekah 10 juta, cairnya 10 miliar. Kita yang ngajarin gigi jari. Nggak mau. langsung kabur. Langsung kabur. Nyungsep balik lagi. Iya. Lagi. Waras. Iya. Jadi maunya gue jalanin, Iya. syukurin, Nikmatin. nikmatin. Alhamdulillah. Gue salut lo bos. Lo pangkas rambut. Iya. Hariannya 100.000, 200.000. 200.000 ya. Tapi lo maksain sedekah 10 juta. Nggak Iya. semua orang lo bos.
Kalau sama yakin tuh kalah Pak Haji. Apa? Sama yakin kalah. Sama yakin kalah. Iya, yakin sama ikhlas itu. Hmm. Iya. Karena kalau dipikir kalau kanan kiri saudara mah kalau dilihat sedekah segitu mah kegedean. Kegedean. Iya. 10 juta. 10 juta udah gitu kendaraan kita sayang lagi kan. Ya. Ngapain? Kata saya, ya ini kan titipan, saya bilang gitu. Titipan, ngapain kita khawatir? Yang penting ibadah kita aja dulu biar. Nih bos, tadi gue yang salut tamu gue yang nomor Trisno nomor 2, nomor 3. Dia berangkat dari Amerika Serikat, Houston, dari Houston Amerika, Iya. transit di Doha. Dari Doha dia langsung terbang ke sini. Dari Houston Amerika dia terbang ke Doha. Dari Doha dia terbang ke Indonesia. Iya. Tadi dia privat 10 juta. Belum ke rumah. Belum ke rumah. Dia tadi ngasih, dia tahu gue ulang tahun, ngasih gue jam. Masya Allah. Mantap. Jam mah. Tadi dia bilang, Pak Haji gue langsung nih dari Houston. Masya Allah. Apa yang bikin lo termotivasi berangkat dari Houston Amerika langsung kemari? Karena dia hajatnya pernah terkabul. Iya. Nah, maksud gue, lu juga harus bisa. Bisa Pak Haji. Dan harus, dan pasti bisa. Pasti bisa Pak Haji. Yakin ya? Yakin Pak Haji. Iya, gue setuju itu. Soalnya kalau enggak, Iya. Terus kedua, kan lo deket tadi sama yang tukang santet tadi Iya, tuh. tadi ngobrol akrab Pak Haji. Iya, nggak tahu Iya. sahabat lo kan, Iya. tukang santet ya. Nah maunya gue, dia besok gue suruh ngajarin ilmu santet. Iya. Tapi kan dia nyantet negatif manjur. Iya. Gue maunya yang nyantet positif, gitu loh Positif bos. iya. Iya. Kalau nyantet negatif kan manjur. Manjur, ya. Nah besok gue mau ngarahin. Yang jadi positif. mata panahnya jangan dikasih obat mati. Iya, betul Pak Haji. Ya, tapi obat kasih sayang. Iya. Gitu. Betul. Jadi dia kan kalau nyantet langsung mati. Iya, mustajab itu namanya. Mustajab. Nah besok gue suruh ngajarin nyantet tapi yang matinya pelan-pelan. Nah, gue mau itu tuh. Nah ini kena santet nih. Tersiksa dulu. Nah, lu rencananya mau tidur di masjid atau mau tidur di kamar? Kalau di kamar gue siapin kamarnya. Gratis gue usah bayar. Pengennya sih biar ini di kamar Pak Haji. Di kamar boleh. Put, siapin kamar Put. Nanti disiapin ya. Iya. Nah kedua, gue paksain lu, gue kasih duit nih. Lu ngerokok apa enggak? Rokok Pak Haji. Nih gue kasih uang rokok. Mana ada pas ini dikasih uang rokok? Senjata makan tuan. Bonus itu Pak Haji dari Allah. Hah? Bonus dari Allah Pak Haji. Oh gelo. Nggak ngaruh masalahnya saya mah. Nih 400.000 berdua. Iya. 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berdua. Babi Iya. rokok. Iya. Mana ada pas yang dikasih duit? Nih pegang. Makasih banyak Pak Haji Iya, Barokah. nih. Ya, itu dalamnya racun semua. Nggak apa-apa racun positif Pak Haji. Iya. Biar penyakit-penyakit setan itu pergi. Boleh. Iya. Jadi lo nanti Ya. tinggal di kamar gratis, nggak usah bayar. Iya Pak Haji, makasih Makannya di masjid sehari 3 kali. Jam berapa aja makan? Jam 2 malam, jam 2 siang, Iya. jam 9 malam, jam tahajud gratis. Sehari 3 kali. Kasih Pak Haji. Ya, tapi kalau lo mau jajan bebas. Nah, Iya. lo paksain besok Sabtu harus hadir di sini. Iya, Pak Haji. Jam 7 pagi lo udah masuk. Iya Pak Haji. Kalau aja Nadia bisa cair 1 triliun tunai, Iya. gue maunya lo cair 10 miliar. Amin. Gimana caranya gue nggak mau tahu. Amin. Kalau aja dia nyantet mati, gue mau lo juga bisa nyantet kayak dia. Ya, amin. Pak Cuman Haji. bedanya positif. Positif ya, Oke? Pak Haji. Betul. Pak Sampai Haji. ketemu lagi. Ya, makasih, Sip, makasih. terkabul.